Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Iin Heldayani, spesialis penyakit mulut di RSD Madani, Kota Pekanbaru. Kesehatan rongga mulut sangat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kita ketahui bahwa rongga mulut ini sebagai pintu masuk atau gerbang utama yang langsung terhubung dengan berbagai macam organ di tubuh, terutama pada saluran pencernaan dan sistem pernapasan. Adanya masalah atau gangguan di dalam rongga mulut, misalnya karena adanya karies atau lubang gigi, peradangan pada gusi, di mana penyebab infeksi tersebut adalah bakteri. Oleh karena rongga mulut terhubung langsung dengan saluran pencernaan, sistem pernapasan, dan lain sebagainya, hal ini memungkinkan bakteri yang menjadi penyebab infeksi di dalam rongga mulut dapat masuk melalui saluran pencernaan dan sistem organ tubuh lainnya sehingga menginfeksi organ-organ tubuh tersebut. Sehat atau tidaknya rongga mulut mencerminkan sehat atau tidaknya tubuh seseorang. Tanda-tanda awal yang menunjukkan adanya gangguan atau masalah kesehatan di dalam rongga mulut, biasanya pasien akan merasakan adanya ngilu atau nyeri yang hebat pada gigi-gigi. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses karies atau lubang pada gigi tersebut. Kemudian adanya pendarahan pada gusi, menunjukkan adanya tanda bahwa peradangan pada gusi atau yang disebut dengan periodontitis. Kemudian sering munculnya sariawan yang banyak, terutama pada usia lanjut, atau adanya gangguan atau keluhan berupa mulut kering. Ini dapat dicurigai kemungkinan adanya manifestasi atau dampak dari berbagai penyakit sistemik yang diderita oleh pasien, atau adanya penyakit autoimun atau infeksi virus. Beberapa penyakit sistemik yang memiliki dampak signifikan akan terganggunya kondisi di dalam rongga mulut. Salah satunya yaitu penyakit diabetes mellitus atau yang kita kenal dengan penyakit gula, di mana dampak di dalam rongga mulut itu berupa adanya peradangan pada gusi, gigi-giginya menjadi goyang, kemudian adanya muncul sariawan, dan dalam kondisi kadar gula yang tinggi, terkadang individu tersebut mengeluhkan adanya luka pada sudut mulut atau yang disebut dengan angular cheilitis. Hipertensi juga memberikan dampak yang signifikan di dalam rongga mulut. Salah satunya yang paling sering dikeluhkan pada penderita hipertensi yaitu adanya gangguan atau perasaan mulut terasa kering. Hal ini sebenarnya diakibatkan sebagai efek dari penggunaan jangka panjang obat-obatan hipertensi yang dikonsumsi oleh pasien tersebut. Gangguan-gangguan pada ginjal, baik itu gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis, akan berdampak di dalam rongga mulut berupa sariawan yang banyak dan menyebar yang biasa disebut dengan stomatitis uremik. Kemudian gangguan-gangguan pada saluran pencernaan, GI tract, itu berupa GERD, di mana berlebihnya produksi dari asam lambung hingga naik sampai ke esofagus. Biasanya dampak yang ditimbulkan di dalam rongga mulut yaitu berupa sariawan atau adanya luka ulcer di dalam rongga mulut. Sebenarnya antara kesehatan rongga mulut dengan sistem imunitas seseorang itu memiliki hubungan yang timbal balik. Misalnya adanya gangguan atau masalah di dalam rongga mulut tentunya akan mengganggu fungsi pengunyahan. Terganggunya fungsi pengunyahan menyebabkan intake atau asupan nutrisi yang seharusnya diterima oleh tubuh seseorang menjadi tidak terpenuhi, sehingga seseorang tersebut akan jatuh pada kondisi malnutrisi. Kondisi malnutrisi itu menyebabkan menurunnya sistem kekebalan atau imunitas seseorang yang berujung pada seseorang tersebut nantinya akan mudah atau gampang sekali sakit. Begitu juga sebaliknya, jika imunitas tubuh seseorang itu menurun, akan menyebabkan terjadinya gangguan di dalam rongga mulut. Kita ketahui bahwa rongga mulut ini dalam keadaan normal itu terdiri dari berbagai macam bakteri dan tentunya bakteri tersebut tidak berbahaya. Namun dalam kondisi imunitas seseorang yang menurun, bakteri yang tidak berbahaya tersebut dapat berubah menjadi bakteri yang berbahaya sehingga menginfeksi di dalam rongga mulut. Salah satunya adalah mikroorganisme jamur atau yang kita kenal dengan Candida,
di mana jamur ini akan dapat berkembang biak dengan cepat dan menginfeksi di seluruh rongga mulut dalam kondisi imunitas seseorang yang turun. Infeksi gigi atau infeksi pada gusi itu merupakan fokal infeksi atau sumber infeksi, di mana penyebab paling sering dari infeksi ini adalah bakteri. Nah, bakteri di dalam rongga mulut tersebut dapat menyebar melalui pembuluh darah, kemudian menempel pada area-area tertentu di jantung maupun pada saluran pernapasan. Misalnya pada infeksi endokardium, pneumonia bakteri yang dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, sebelum seseorang melakukan operasi besar, sebaiknya dimintakan terlebih dahulu untuk memeriksakan gigi ke dokter gigi. Hal ini bertujuan untuk menyingkirkan dan mengidentifikasi setiap fokal infeksi yang terdapat di dalam rongga mulut agar tidak menginfeksi organ-organ tubuh secara keseluruhan. Langkah pencegahan yang dapat diambil untuk menjaga kesehatan rongga mulut, yang pertama, rutin menyikat gigi minimal 2 kali sehari dengan rentang waktu yang tepat, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Rutin memeriksakan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Menerapkan prinsip dan pola perilaku hidup sehat seperti istirahat secara yang cukup, olahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi seimbang, rendah gula dan hindari minuman yang asam, kemudian minimalkan stres. Jadi, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Oleh karena itu, saat ini mulailah menanamkan konsep dan mengadopsi pola dan perilaku hidup sehat, terutama perilaku menjaga kesehatan rongga mulut. Saya Dr. Gigi Iin Heldayani, spesialis penyakit mulut di RSD Madani, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.